kangennya udah sampai ke ubun-ubun aku, tau nggak? Tapi by the way, sekarang Angel lagi mau minta kamu buat temenin Angel. Jadi Angel tuh kemarin dengar kabar kalau udah ada motor roda 4 yang udah ada di Indonesia. Nah, kalian juga pasti biasanya tahu kan, motor tuh roda 2 pasti. Kalau roda 3 kan semen, mau nembok. Tapi Angel tuh penasaran banget kira-kira motornya tuh seperti apa sih bentuknya, terus harganya berapa. Keren gak sih? Kira-kira Angel penasaran banget. Dan kebetulan Angel sekarang udah sampai di showroomnya. Angel mau lihat-lihat langsung dan mau tanya-tanya motornya tuh seperti apa. Let's go! Angel udah janjian sama salah satu orang dari si motor roda 4 ini. Gimana kalau langsung aja kita panggil dan kita interogasi dia. Kira-kira dia tuh bisa nggak sih ngejelasin motor keren ini? Yudit! Halo! Hai! Apa kabar, Jel? Baik, sini Dit. Boleh. Jangan jauh-jauh dong. Takut. Apaan tuh, Dit? Oke, jadi sayang Angel ini kenalin, ini namanya Yudit. Yes. Yudit selaku apa di sini, Dit? Saya pribadi di sini selaku sales. Oh ya? Yes. Gila. Cukup sales. Lu terlalu ganteng buat jadi sales, Dit. Ngeliatnya ke Bang Gina. Hah? Bohong lebih tepatnya. Dit, Gimana, dulu. Jadi gue tuh penasaran banget. Motor roda 4 pertama. Yes. Yang ada di Indonesia. Plus di dunia. Plus di dunia. Ya. Nah, Yudit kira-kira bisa ngejelasin nggak sih sama sayangnya Angel ini motor tuh seperti apa dan yang mana motornya nih? Ya. Begini. Ini motor mereknya Kuder, produk dari Swiss. Satu-satunya motor di dunia yang rodanya 4 dan sudah masuk di Indonesia sejak dari bulan Desember 2019. Tahun kemarin berarti? Tahun kemarin. Kita memang launchingnya pada tahun 2019 di Desember, jadi akhir tahun kemarin. Gitu. Nah, basically ini memang pure menjadi motor satu-satunya yang beroda 4 tanpa custom. Memang dari pabrikannya dia memang sudah pure 4. Udah build-nya kayak gitu. Sudah di-build memang 4 roda. Gitu. Nah, kalau untuk harga on the road, kita memang men-setupnya di harga 357 juta untuk on the road Jakarta. On the road berarti udah sama STNK? Sudah sama surat-surat, tapi untuk Jakarta. Kalau untuk di luar Jakarta akan ada perhitungan, karena untuk perhitungan BBM, TNKB dan yang lain kan pasti beda tiap daerah. Jadi kita ngikutin sesuai dengan kebijakan setempat. Gitu loh. Setidaknya kalau untuk orang-orang wilayah Jakarta, dia sudah wajib memang beli untuk harga on the road. Kalau di luar Jakarta, kita ada option dia bisa beli off the road. Jadi surat-surat bisa ditulis sama mereka dengan harga di bawah harga on the road. Oh, berarti kirim dari sini terus kirim ke luar Jakarta gitu. Betul, ya? Semuanya pokoknya diurusin sampai kita ngurusin. Sampai bisa jalan gitu motor ya. Betul. Oke. Yang mana sih Dit barangnya? Coba aku mau lihat motornya. Untuk Kuder ini kita punya 5 varian warna. Mereka ada 2 tipikal warna doff sama glossy. Jadi kalau untuk warna doff itu ada di varian warna hitam, abu, biru. Kalau untuk warna glossy-nya dia ada di putih sama di merah. Dia hanya 5 varian warna dan 1 tipe. Coba kita lihat yang putih ya nih. Yap. Aku suka warna putih sih kebetulan. Oke. Tapi ini sebenarnya kalau buat cewek, terlalu gede nggak sih? Nggak ya? Sebenarnya kalau ngeliat motor, basically kalau nggak gede dia pasti gede. Tapi once dia sudah bisa menunggangi, let's say begitu, dia nunggangin, udah nggak akan terlalu kerasa di Iya sih. Nah, kalau apa kelebihannya dari motor roda 4 ini, Dit? Kalau dibilang secara kelebihan di akselerasi. Kalau untuk manuver kayak kita cornering, tingkat safety-nya atau dari segi misalkan kalau kita lihat dari segi kayak accident atau gimana, roda 4 tuh paling di bawah. Paling jauh lebih safety.
Bahkan kita ada satu statement dari salah satu guru, dia cukup dibilang dia professional trainer untuk safety riding. Dia bahkan punya statement bilang motor ini sulit gue jatuhin. Sulit gue jatuhin. Nah, tapi artinya gini, roda 4. Tapi bukan berarti nggak bisa jatuh. Bukan berarti nggak bisa jatuh. Not banget buat kalian. Iya. Roda 4 ini bukan berarti nggak bisa jatuh. Yap. Apalagi jatuh di pelukan kamu. Wah, aku udah jatuh babak belur lah pokoknya. Tidak. Terus. Untuk ini kan ada posisi dia handling. Ini namanya HTS buat ngelock hidroliknya, bro. Oke. Ini. Ini jadi buat ngelock hidrolik. Sama asumsinya bisa jadi jangan ditarik karena posisi kalau ini ditarik dia tetap akan jatuh. Jadi HTS ini bisa diasumsikan juga dia sebagai pengganti standar. Karena kan dia roda 4 ini tanpa standar, baik standar samping atau standar diri 2 begitu kan. Jadi ini untuk ngelock. Jadi pada saat untuk handling di awal, adaptasi di awal biasanya kaki kiri kita selalu bilang untuk adaptasi di awal selalu di bawah dulu. Karena itu buat standby, kaki kanan tinggal di atas gitu kan. Nah, kaki kiri di bawah. Ini kita buka. Kita coba nih bro ya. Jadi sampai tenang ya, gue pegangin. Jadi kalau ini dia bisa jatuh. Nah, dia tetap bisa jatuh. Tapi pada saat kemiringan kita nggak usah takut, tinggal di lock. Wih, ini kapal oleh kapten. Serius? Ini nggak jatuh. Angel tinggal angkat kaki, hands up, motor ini udah nggak jatuh. Iya loh. Tapi ke kiri kanan berarti sama aja. Betul, kanan kiri sama aja. Oke, gila keren banget sih semuanya. Jadi miring. Jadi kalau yang pengen sedikit-sedikit narsis punya motor ini bisa foto-foto sambil miring akan dapat sih. Jadi kalau misalkan di jalan raya ya daripada repot-repot berhenti. Betul. Bro fotoin. Lebah. Agak sedikit-sedikit tengil-tengil gitu deh di jalan. Benerin. Ya, naik lagi. Nah, dengan mudahnya. Jadi pada saat parkir kita selalu saranin, memang ini wajib banget HTS ini kita turunin supaya karena dia tadi dibilang dia pengganti standar, dia akan ngelock di situ. Kalau tanpa ini dia di lock, motor ini akan jatuh. Oke, top speednya berapa gitu? Terakhir gue pakai pada satu ring itu masih nyampe di 140 sampai 150 km per jam. Ketat juga ya. Cuman jujur sih kalau kita cerita track lurus di sini kan agak susah ya. Iya. Gitu. Nah, ngerasain bener-bener terlebih pada saat PSBB kemarin tuh Jakarta bener-bener kosong kan. Betul. Ngerasain itu 140 km per jam. Dan dia sangat-sangat stabil. Sangat stabil ya, nggak goyang. Nggak goyang. Yang goyang gue ini bro. Gitu. Lagi goyang duduk goyang. Itulah. Refleksi kan? Yes. Iya. Aja dah. Terus kalau komunitasnya sendiri udah ada belum di sini? Nah, sekitar Januari itu ketika memang kita sudah punya penjualan beberapa customer, akhirnya kita bentuk satu komunitas yang kita sebut namanya Coot Rider. Instagramnya di mana, ada nggak? Kalau untuk Instagramnya sendiri kita belum rilis, tapi kalau untuk official Instagramnya kita ada di Kuder ID. Yes. Atau di official dealernya ada di Kuder Skuter Jakarta. Yes, Not bro, Kuder Skuter Jakarta. Oke, terus kira-kira ini kan pertama di Indonesia dan pertama di dunia. Betul. Tentunya yang pertama itu kan pasti mengalami ada yang namanya kesulitan. Pasti. Gak bohong, pasti kesulitan orang menerima ini motor seperti apa, terus masih baru, regulasinya gimana. Nah itu Yudit bisa jelasin nggak kira-kira kesulitan apa aja yang Yudit temuin? Kalau dari segi user sendiri, paling pada kesulitan di awal itu beradaptasi sama di motor dia. Ya. Karena kan sugesti mereka rata-rata kan overall yang ada di Indonesia ini kan roda 2 dengan roda 3. Jadi mereka untuk beradaptasinya di motor ini sebenarnya nggak terlalu dibilang sulit, tapi mereka mencoba untuk beradaptasinya agak sedikit unik. Karena kan ada 4, sugestinya pun sudah mulai blunder nih pada saat pakai motor ini. Padahal sugesti kita pada saat naik motor ini kita nggak usah mikir nih roda 4, roda 2, roda 3, udah kita bawa. Ya udah kita enjoy aja. Enjoy aja gitu kan, karena basically semua motor atau semua kendaraan kalau disugesti kita udah terlalu macam-macam kan pasti akan kemar. Betul nggak konsen. Kalau dari sisi itu paling cuman rata-rata yang beradaptasi itu nggak cukup lama, sekitar paling setengah jam mereka bawa riding atau 10-15 menit mereka udah akan dapat feel-nya. Udah dapat feel-nya ya biasanya. Karena
bobot wajar, mereka kadang belum dapat feel-nya. Pertama roda 4, kedua bobot di sini kan 280. Ya ini kilo. berat sih tadi pas waktu Ya. gue coba sih, maksudnya kalau untuk ukuran berat termasuk berat karena kan kita bisa tahu sendiri gitu loh. Roda 4, terus juga pasti cc-nya gede. Cc berapa? cc 400, bobotnya 281. Lebih Angel berat. 4 kali. Lebih berat kamu gendong aku. Gendong ke pelaminan. Iya. Oke, ini cc-nya 400. cc 400, satu silinder. Satu silinder. Dengan 2 fan belt di belakang. Roda penggeraknya di semua di belakang, ada 2 fan belt di belakang. Jadi bisa buka dalamnya nggak? Bisa. Aku mau lihat dong dalamnya. Biasanya ini pasti dipakai buat touring. Betul. Ada yang ambil kuncinya dulu Oke, ya. be right back. Mengambil kunci. Ini yang diambil kunci Inggris ya, kunci linggis. Atau kunci hati aku? 2,000 years later. Oke, sekarang kita cek bagasinya nih, Dit, seperti Oke. apa. Untuk bagasi, dia posisi motor tuh kuncinya harus di on, lalu dia harus dikekanin lagi, dia akan terbuka. Untuk bagasinya helm in sih. Helm Dia in ya? Cuma memang kalau kita lihat beberapa ukuran kepala kan ada sizingnya. Ini rata-rata paling di antara di size M atau di L. Oh, Untuk XL lebih XL nggak masuk ya. Ini buat mandiin anak di dalam cukup. Buat banjurin doang, buat nampung air doang. Banjurin tuh bahasa apa nih? Iya bahasa dulu. Nah ini bensinnya bro. Jadi sini jauh bensinnya bro. Oke, kita lihat sini. Nah kapasitas bensinnya dia 14 liter. Full 14 liter. Average rata-rata kalau gua pernah bawa riding tuh 120 sampai 122. Berarti itu nampung banyak dong, Dit. Nampung banyak, kembung. Kembung ya. Cukup enak, Jakarta Garut nggak khawatir ngisi lagi lah, masih cukup kok. Serius? Belum ngisi ya? Belum ngisi lagi. Oh, berarti termasuk irit dong sebenarnya Irit. untuk 400 Betul. cc ya? Ya, tapi kembali lagi kalau irit sama enggak kan tergantung usernya ya, dia pakai segala macam. Sama di dalam bagasi ini ada ekstra kita chargeran. Bisa charging. Jadi bisa charging di sini, tinggal nambah lagi kan ada adapternya buat charging di sini. Betul. Sama aja Jadi sih biasanya adapternya kayak di mobil. mobil. Mirip. Kok Itu mirip sih, banget. Dit? Kita jodoh apa gimana? Saat ini sih belum. Oke. Belakang banget loh. Nah, terus ada lagi satu lagi Jal. Dia di depan. Di depan ini ada kompartemen lagi bagasi di mana kita bisa ngecas tanpa perlu kita ngasih adapternya lagi. Jadi kita tinggal bawa simpan tinggal colok kabel sama handphone atau kita mau ngecas apapun tinggal di sini dan ini akan dijamin terkunci tidak akan jatuh. Nah, ini ada kompartemen bagasi lagi. Cukup lah buat naruh kayak misalnya dompet atau tas-tas kecil, handphone gitu. Make up, lipstick, Bisa. bedak. Yang penting bukan kotak perhiasan ya. Gitu. Karena cukup kamu barang berharga aku. Masuk baik. Cakep. Nah, kalau biasanya Dit, kan sering kejadian nih, banyak pasti kejadian-kejadian kejahatan di jalan. Biasanya kalau si pengguna motor metik itu, jadi kalau di dashboard depannya kan suka buat naruh HP. Betul. Nah itu tuh orang gampang ngerogoh begitu, tapi kalau ini udah dijamin safety banget Safety. ya. Karena memang dia posisinya ke lock ya, jadi nggak mungkin dia jambret tuh kayak. Betul. Karena dia nggak open type gitu, Iya. dia tetap dia close type gitu. Mesti agak di Tekan, dia terkunci, jadi barang pun, jadi at least setidaknya dari di jalan tuh barang-barang kita nggak kelihatan. Iya, orang nggak bakalan tahu kita Iya, taruh barang di situ. betul. Kan? Jadi nggak tahu kalau ini buat apa sih, orang nggak ngeliat ada barang berharga sekalipun di situ. Ya iyalah wajar, 370 juta men. 357, 357. 357 juta on the Kok road berkurang Jakarta. terus sih, Dit? Buat lo berkurangnya. Oh, bawa. Aku habis gini disuruh SPK. Bisa. Oke, terus apa lagi di kelebihan dari motor roda 4 ini? Yang jelas kelebihan utama dia itu adalah HTS hydraulic tracking system dan dia punya ban. Setiap ban itu bergerak semuanya independen. Jadi bergerak sendiri. Jadi pada saat manuver misalkan kayak kita cornering ke kiri, ban yang di kiri dominan di bawah banget dan kemungkinan kan pasti yang di kanan tuh akan naik ya, akan lebih tinggi. Dia tetap bisa nge-grip. Karena dia mempunyai fan belt-nya itu kan dia ada 2. Sekalipun misalkan walaupun kita nggak ngarep ya, in case misalkan fan belt-nya 2 itu salah satunya terputus di jalan, dengan satu belt aja dia tetap bisa jalan. Tetap bisa jalan maksimal walaupun dengan single beltnya. Gitu. In case kalau something happen di jalan. Betul. Gitu ya. Betul. Oke. Sip. Nah, Dit,
aku juga ngebaca. Oke. Jadi si Kuder ini selain mengeluarkan motor roda 4, ada satu lagi Dit, tapi ini juga nggak biasa. Apa tuh? Ya kan gue nanya sama lu. Kalau nggak gitu nggak seru. Coba Len. Nah, by the way Dit, perusahaan lu katanya jual skuter juga. Betul, skuter listrik sih tepatnya. Skuter listrik, Mereknya Kabo. Kabo. Double A. Kabo. Oke, ada nggak di sini? Ada barangnya ada untuk dia ada barangnya ada. Nanti langsung gua kenalin lo sama orangnya. Yeay, yuk langsung kita lihat skuternya. Let's go. Mau kenalin ini adalah spesies baru atau jenis kendaraan baru di Indonesia. Oke. Adalah skuter listrik. Skuter listrik. Skuter listrik itu bisa banyak banget dipakai di Indonesia, khususnya buat para pekerja yang mobilitasnya itu rata-rata mereka tuh menggunakan MRT.